Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran muatan IPA kita hari ini adalah dampak eksploitasi hutan yang berlebihan serta pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Pernahkah teman-teman melihat hutan yang masih rindang seperti ini? Apa jadinya ya jika hutan tersebut berubah menjadi seperti ini? Apakah yang menyebabkan hutan yang rindang berubah menjadi hutan yang rusak? Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan ke danau, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Manusia sering memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut dinamakan eksploitasi. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam hutan yang dilakukan tersebut sering berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Hal tersebut juga menyebabkan eksploitasi berubah menjadi suatu kegiatan yang berdampak negatif. Hutan merupakan contoh sumber daya alam yang sering dieksploitasi. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap sumber daya alam. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Eksploitasi sumber daya alam hutan juga berarti tindakan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Beberapa contoh akibat eksploitasi hutan secara berlebihan antara lain: yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi, yang juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang kedua, rusaknya habitat hewan dan tanaman. Yang ketiga, terjadinya global warming, yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas. Yang keempat, rawan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Dan yang terakhir, terganggunya siklus air. Karena banyaknya manfaat dari hutan, maka kita wajib untuk menjaga kelestarian hutan. Cara melestarikan hutan antara lain: yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat di hutan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Yang kelima, mencegah kebakaran hutan. Yang keenam, tidak membuang sampah di hutan. Yang ketujuh, menghemat penggunaan kertas. Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang kertas. Manusia pasti menggunakan beberapa benda
di setiap waktunya. Seiring berjalannya waktu, benda-benda tersebut banyak yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, sehingga akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Saat ini, banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik yang dapat kita ubah menjadi pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin agar tidak terjadi penumpukan sampah. Kita bisa menjaga lingkungan dengan cara reduce, yaitu dengan mengubah pola hidup konsumtif atau boros menjadi pola hidup yang hemat. Dengan menerapkan pola hidup yang hemat, sampah yang dihasilkan dari hasil jajan atau belanja kita pun akan berkurang. Beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip reduce diantaranya: yang pertama, kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan bahan plastik. Yang kedua, saat berbelanja, sebaiknya membawa kantong belanja sendiri sehingga tidak perlu kantong plastik. Yang ketiga, belilah barang yang memang hanya dibutuhkan saja. Dan yang keempat, membawa air minum dalam botol minum sendiri. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Banyak sampah yang dapat kita gunakan kembali, seperti kertas, kemasan plastik, dan botol bekas. Beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip reuse diantaranya: yang pertama, kantong plastik bekas belanja dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali membawa barang belanjaan yang lain. Yang kedua, gunakan kembali kaleng-kaleng bekas untuk dijadikan pot tanaman atau celengan. Yang ketiga, botol minuman dapat digunakan kembali untuk wadah minyak goreng atau tempat pensil. Dan yang keempat, koran bekas juga dapat dijadikan sampul buku. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Recycle bisa diartikan juga dengan mendaur ulang. Untuk dapat mendaur ulang sampah, yang pertama harus dilakukan adalah memisahkan sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip recycle diantaranya: yang pertama, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, membuat prakarya dari koran bekas. Yang ketiga, mengolah botol plastik menjadi biji plastik yang bisa didaur ulang menjadi ember, pot plastik, atau gantungan baju. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan.
Beberapa cara untuk melakukan prinsip replace diantaranya: yang pertama, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Yang kedua, mengganti penggunaan kantong plastik dengan plastik biodegradable yang lebih eco-friendly karena mudah diuraikan. Yang ketiga, mengganti botol minum dengan botol yang dapat digunakan berulang kali dan menggunakan kotak bekal sebagai tempat makan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, eksploitasi adalah pemanfaatan secara berlebihan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R, antara lain reduce, yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah, reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, recycle, yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru, dan replace, yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.